bahasa Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang kedua untuk kelas 11, yaitu teks eksplanasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu teks eksplanasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai. Kompetensi dasar yang harus dicapai, yang pertama untuk pengetahuan, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian untuk bagian keterampilan, kalian diharapkan dapat mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Mengonstruksi itu apa? Mengonstruksi itu adalah menganalisis atau mencari informasi, betul. Kemudian selanjutnya setelah kalian mempelajari ini, kalian kemudian diharapkan dapat menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Setelah itu di bagian keterampilan, kalian diharapkan dapat memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, di teks eksplanasi kali ini nanti kalian akan belajar pengertian, kemudian ciri-ciri, aspek kebahasaan, fungsi, dan contoh teksnya. Struktur teks eksplanasi, yang pertama tadi adalah identifikasi fenomena, yang kedua penggambaran rangkaian kejadian, yang terakhir adalah ulasan. Identifikasi fenomena itu menjelaskan atau mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Misal, kalian akan membuat teks eksplanasi gempa bumi. Nah, kalian harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gempa bumi. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yaitu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana dan mengapa. Jadi di bagian penggambaran rangkaian kejadian ini terdapat dua pertanyaan yang harus dijawab tentang bagaimana. Nah, bagaimana ini akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis. Kronologis itu berarti berdasarkan urutan waktu. Nah, bagaimana sih kejadian itu bisa terjadi? Urutannya gimana? Nah, itu di bagian penggambaran rangkaian kejadian. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengapa. Itu akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Kausalitas itu berarti proses sebab dan akibat. Kemudian yang terakhir ulasan, itu berupa komentar atau penilaian terhadap konsekuensi dari kejadian yang dipaparkan. Misalkan gempa bumi. Nah, gempa bumi itu nanti konsekuensinya apa dan sebagainya. Selanjutnya aspek kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari konjungsi kausalitas. Konjungsi itu berarti kata hubung. Kata hubung kausalitas, kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Contoh di sini, oleh sebab itu, karena, akibatnya, sebab, sehingga, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Kata karena di sini menunjukkan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu yang menyatakan hubungan waktu. Nah, di sini contohnya adalah kemudian, lalu, sudah, setelah itu, pada akhirnya, dan sebagainya. Dalam kalimat, sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Nah, kata sementara itu di sini menunjukkan konjungsi kronologis atau yang menyatakan hubungan waktu. Nah, yang terakhir keterangan waktu. Contohnya, kemarin, pada hari berikutnya, pada tahun, lusa, kapan saja, dan sebagainya. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Nah, kapan saja ini menunjukkan keterangan waktu. Sama atau berbeda konjungsi waktu dengan keterangan waktu? Jelas berbeda. Bedanya apa? Kalau konjungsi di sini adalah kata hubung yang menghubungkan antara kata satu dengan kata lain.
kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, kalau keterangan waktu ini hanya menunjukkan saja atau penjelasan saja. Contoh teks eksplanasi. Gempa bumi. Di sini judulnya adalah gempa bumi. Di bagian paragraf pertama ini adalah identifikasi fenomena. Bagian paragraf kedua adalah penggambaran fenomena kejadian secara kronologis. Kemudian yang terakhir adalah bagian ulasan. Nah, demikian tadi materi teks eksplanasi untuk kelas 11 bab kedua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kritik dan saran, silakan disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.